1166. Aku akan membunuhmu. Kata-kata tergesa-gesa dan suara tak berdaya terdengar dari belakang, disertai nafas yang berbau anggrek. Ye Fan berbalik dan Fan Xian mengikuti dari belakang. Dia mengarahkan telapak tangannya ke punggungnya, tapi bagaimana dia bisa melukai tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan? Mereka tiba di domain bintang. Platform papan catur terhubung ke luar angkasa, jauh dari medan perang surga. Semua keributan dan suara perkelahian tidak lagi terdengar. Fan Xian bertubuh tinggi dan ramping. Rambutnya halus, dan tubuhnya berkilau. Matanya kabur dan bulu matanya yang panjang bergetar. Meskipun dia tersesat, dia masih mempertahankan pemikirannya yang biasa. Yang bermarga Ye, aku akan menurunkanmu menjadi budak dan menjadikanmu pelayan paling rendah. Bahkan Sein leluhur tidak akan bisa memaafkanmu. Pikirannya kacau dan dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Kebencian di hatinya meletus. Lengan rampingnya berkedip-kedip dengan kilau yang mempesona saat jari-jarinya yang ramping melesat melewatinya, mengarah ke pelipis Ye Fan. Perasaan ilahi Ye Fan juga tersebar, dan pikirannya tidak jelas. Namun, matanya masih bersinar dengan cahaya dingin saat dia berbalik. Energi darah emasnya melonjak dan menghempaskan Fan Xian. Dia batuk seteguk darah, dan wajahnya pucat. Dia hampir kehilangan nyawanya. Kamu berani. Gerbang alam belum menghilang. Sein Fan Yuntong telah melampaui kefanaan dan memasuki jenjang kesucian. Dia melihat pemandangan ini melalui jalur spasial dan menyerang dengan serangan tiada taraf. Ini adalah fluktuasi dari seorang Sein. Ye Fan menderita pukulan berat saat dia dalam keadaan linglung. Tubuhnya terlempar, dan sejumlah besar kekuatan magis menekannya. Hantu tua. Ekspresi Qiao Guang berubah. Dia dengan cepat memblokir orang suci kuno dari surga dan bertarung dengannya. Gerbang alam yang memotong jalan di depan segera meredup dan menghilang, mengisolasi langit dan bumi. Cahaya bintang memercik, dan setitik cahaya muncul di kegelapan. Fan Xian seperti sebuah karya seni yang sangat indah. Seluruh tubuhnya tembus cahaya, dan kulit serta tulangnya seperti batu giok. Namun, pada saat ini, dia diwarnai dengan untaian cahaya merah. Dia tinggi dan ramping dibandingkan wanita biasa. Tubuhnya dibangun sesuai dengan rasio emas seolah-olah diukir dari batu giok yang hangat. Saat ini, dia sedang kesurupan. Aku tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Kamu akan menjadi budakku. Dia kehilangan kemampuannya untuk berpikir normal, dan kemarahan naluriah mendorongnya untuk menyerang Ye Fan, menumpahkan banyak kata di dalam hatinya. Kamu, kultivator petapa rendahan, kamu telah memprovokasiku berkali-kali. Betapa penuh kebencian. Aku akan menggunakan metode yang paling kejam untuk menyiksamu, untuk membuatmu memahami apa itu akal dan hukum. Tubuhnya bergerak ke atas dan ke bawah dengan anggun, montok di semua tempat yang tepat. Ada sedikit warna merah di kulitnya yang seputih salju, dan ada kilau di kulitnya yang bening. Dia melangkah maju dengan kaki putih panjangnya, mengincar bagian atas kepala Ye Fan. Ye Fan mengeluarkan raungan rendah dan mengayunkan tinjunya karena naluri, melepaskan cahaya yang menyala-nyala. Kekuatan fisiknya begitu besar sehingga dia bisa bertarung melawan seorang Sein. Hanya ada kilatan cahaya berdarah, dan tubuh itu berubah menjadi kabut berdarah. Ia terbunuh di tempat, dan cahayanya perlahan menghilang. Apa? Di dalam aula surgawi, Fan Yuntong terkejut. Dia merasa merinding saat dia menggeram. Kamu benar-benar membunuh keturunan langsungku. Fan Xian dan Fan Tian adalah dua orang yang paling dihargai oleh klannya. Mereka telah menghabiskan banyak upaya untuk mengasuh mereka karena garis keturunan mereka sangat murni. Mungkin suatu hari nanti mereka bisa menghidupkan kembali darah para dewa. Saya harap jimat pergantian kematian yang ditinggalkan oleh dewa kuno dapat menyelamatkan nyawanya. Wajah Fan Yuntong muram. Dia melawan Qiao Guang sambil melakukan perjalanan ke luar angkasa untuk menyelamatkan Fan Xian. Kabut berdarah melingkar di luar angkasa. Dengan kilatan kemegahan berkabut, tubuh halus seperti batu giok yang sepertinya diukir dari gading muncul. Semua kabut dan cahaya berdarah mengalir kembali secara terbalik. Itu sangat misterius. Bermarga Ye. Fan Xian menjerit nyaring. Dia sejenak berpikiran jernih, tapi saat cahaya obat suci beredar, matanya yang besar menjadi kabur dan tidak lagi jernih. Saat ini, dia tidak tersentuh sama sekali. Tubuhnya ramping dan seputih salju seperti batu giok. Rambutnya tersebar, dan matanya sangat mempesona. Dia secara naluriah melancarkan serangan terhadap Ye Fan. Namun, yang menunggunya hanyalah pancaran jari emas. Itu menghancurkan tubuhnya yang sempurna, dan dia berubah menjadi kabut berdarah di tengah rasa sakit yang luar biasa. Betapa ini sungguh kejam. Di dalam aula surgawi, ekspresi Fan Yuntong berubah sekali lagi. Dia telah menganugerahkan jimat pergantian kematian yang ditinggalkan oleh para dewa kuno, sehingga dia bisa merasakan semuanya. Fan Xian adalah salah satu wanita paling cantik di bidang bintang ini. Dia dan Qimeng dikenal sebagai Twin Peerless Genius. Siapa yang mengira dia akan dibunuh tanpa ampun oleh Ye Fan? Terlebih lagi,
dia berada di bawah pengaruh obat suci. Bahkan instingnya tidak bisa mengendalikan niat membunuhnya. Seberkas cahaya menakutkan terbang keluar dari aula surgawi dan menebas keluar angkasa. Fan Yuntong telah menyimpulkan posisi Ye Fan dan melancarkan serangan jarak jauh. Tubuh Ye Fan bergetar hebat. Seberkas cahaya suci tiba-tiba menyapu dirinya. Jika bukan karena tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan, dia akan hancur berkeping-keping dan jiwanya tersebar. Tidak ada seorang Half Saint yang bisa bertahan dari serangan seorang Saint kuno. Dia telah diserang oleh seorang Saint berturut-turut. Meskipun dia cukup kuat dan tidak mati, darah dan auranya berada dalam kekacauan. Dia tidak bisa memurnikan obat suci, dan pikirannya menjadi semakin tidak jelas. Cahaya berdarah menyala. Ye Fan telah membunuh Fan Xian 4 kali. Jimat pergantian kematian yang ditinggalkan oleh para dewa kuno semuanya retak dan tidak dapat digunakan lagi. Ah, kamu, kultivator petapa rendahan, kamu benar-benar membunuhku berkali-kali. Fan Xian marah dan berteriak ketakutan. Setiap kali dia pulih, dia akan mendapatkan kejelasan sesaat. Dia sangat marah hingga tubuhnya yang halus gemetar. Setelah itu, dia akan menjadi semakin bingung setiap saat karena cahaya obat suci akan mengalir kembali dan merekonstruksi tubuhnya, menyatu sepenuhnya ke dalam darahnya. Tubuhnya sangat indah. Setiap incinya berwarna putih dan penuh kilau, adalah pekerjaan para dewa. Itu adalah mahakarya yang sempurna. Dia memiliki wajah tiada taraf, leher seperti angsa, dada menjulang tinggi, pinggang kecil, dan kaki ramping, putih dan indah. Ketika digabungkan bersama, dia sangat anggun dan mengharukan. Ye Fan membunuh Fan Xian sebanyak 5 kali. Keenam kalinya tidak terjadi. Setelah keduanya bergegas bersama, sebuah pemandangan menawan muncul. Naluri dasar mereka menang atas kebencian dan faktor lainnya. Obat suci telah diaktifkan sepenuhnya. Itu tidak bisa dikeluarkan atau dimurnikan, mempengaruhi tubuh dan pikiran mereka. Keduanya terjerat bersama. Budak rendahan, aku akan menghancurkanmu selamanya. Mutiara apa yang paling cemerlang dan indah? Menurutku tidak ada yang lebih mulia dari itu. Bintik-bintik cahaya keberuntungan berkelap-kelip di bawah langit berbintang. Kedua tubuh itu terjerat menjadi satu. Ketika naluri dasar mereka berkobar, di saat-saat terakhir kejelasan mereka, keduanya saling memfitnah. Salah satunya berbadan perunggu, kokoh dan kokoh. Yang lainnya putih bersih seperti gading, ramping dan indah. Mereka dengan kasar berputar seperti dua ular yang melingkari satu sama lain. Ini adalah jenis keinginan utama. Itu adalah pemandangan yang akan membuat wajah seseorang memerah dan jantungnya berdebar kencang. Obat yang dimurnikan oleh Saint kuno akhirnya menunjukkan efeknya. Hal itu tidak dapat dihentikan. Kemegahan bintang yang jernih dan dingin, kosmos yang tak terbatas. Kekosongan yang luas dan luas ini bisa menampung segalanya. Tidak ada suara, dan sangat sunyi sehingga membuat orang merasa kesepian. Ye Fan dan Fan Xian tidak tahu di mana mereka berada. Darah mereka mendidih, dan setelah didominasi oleh naluri dasar, mereka kehilangan diri mereka sendiri. Kejelasan terakhir itu hilang sama sekali. 10.000 helai kemegahan bintang, kosmos yang abadi. Di wilayah berbintang yang tak terbatas ini, seseorang tidak berarti apa-apa, tidak berarti apa-apa. Kekuatan perunggu, keindahan berkilau putih bersih, dua tubuh ramping, dan fluktuasi indera surgawi, sungguh menawan tak tertandingi. Naluri dasar, lautan hasrat, pemandangan pembuluh darah yang melonjak, semua ini terjalin bersama membentuk pemandangan kabur perasaan asmara. Fan Yuntong dan Qiao Guang bertarung, dan mereka akhirnya berjuang menuju luar angkasa. Kemanapun mereka lewat, meteor berubah menjadi abu, dan berkas cahaya memancar dalam 10.000 helai. Tidak ada yang bisa menghalangi gerak kaki mereka. Fan Xian memiliki status tinggi di surga, dan diasuh sebagai pewaris. Tapi sekarang, dia sudah mati 5 kali, dan bahkan boneka dewa kuno jimat pergantian kematian telah hancur total. Fan Yuntong kehilangan kontak dengannya, dan ini membuatnya sangat tidak nyaman. Dia tidak tahu bagaimana keadaannya saat ini. Hantu tua, kamu merampok kapal induk rasku dan memurnikan cairan evolusi garis keturunan yang paling kuat. Aku sudah lama ingin menyelesaikan masalah denganmu. Qiao Guang menghalangi jalannya, tidak memberinya kesempatan untuk menyelamatkannya. Pertempuran berlanjut. Setelah waktu yang tidak diketahui, Fan Yuntong tidak memiliki harapan apapun. Mereka telah bertarung selama lebih dari 2 jam, dan dia yakin Fan Xian telah meninggal beberapa kali dalam jangka waktu yang lama ini. Bocah ini benar-benar kejam, bahkan memperlakukan manik-manik abadi klan Fanku seperti tanaman, dan bersedia mengambil tindakan. Dia lebih buruk dari binatang buas. Dia sangat marah. Pada akhirnya, mereka akhirnya berjuang untuk memasuki domain bintang ini. Fan Yuntong adalah orang pertama yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia tertawa dingin dan berkata, "Hantu tua, angan-anganmu benar-benar menjadi kenyataan. Kamu ingin membesarkan tubuh emas generasi berikutnya." Ekspresi Fan Yuntong juga aneh.
Dia tidak menyangka akan mengalami pemandangan ini di luar angkasa. Ekspresinya tidak begitu bagus, tapi dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Ini adalah efek dari obat ilahi. Sebelumnya, cicit perempuannya telah dibunuh sebanyak 5 kali. Ini sungguh tidak normal. Jika mereka berdua berpikiran jernih, Fan Xian pasti sudah mati. Cahaya bintang mengalir seperti air. Ye Fan dan Fan Xian bangkit kembali. Ketika mereka memahami keadaan satu sama lain, mereka berdua menatap kosong, dan kemudian mulai berjuang keras. Ahaha, fluktuasi kesadaran ilahi Fan Xian sangat tajam dan memekakkan telinga. Dia sangat marah hingga giginya sakit, dan organ dalamnya terbakar. Namun, saat ini, dia tidak memiliki sedikit pun kekuatan yang tersisa. Dia tidak bisa mengubah apapun. Tubuhnya yang seputih salju memerah. Dia sangat marah hingga dia ingin berteriak, tetapi dia lemah dan tidak berdaya. Wajahnya berganti-ganti antara hijau dan putih. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mendorong Ye Fan menjauh. Dia mengeluarkan gaun biru dan melilitkannya ke tubuhnya yang seperti batu giok. Kemudian, dia dengan cepat pindah beberapa ratus zang jauhnya. Ras Brahmanmu benar-benar tercela, kata Ye Fan. Dia mengenakan jubah panjang dan kemudian mengeluarkan mesya kuno. Dia siap berperang karena dia merasakan Fan Yuntong dan Qi Yao Guang telah tiba. Fan Xian hampir pingsan karena marah setelah mendengar kata-kata ini. Beberapa garis hitam berdenyut ringan di dahi putihnya yang berkilau. Dia menunjuk ke arah Ye Fan tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Setelah beberapa lama, dia mengertakkan gigi dan mengucapkan beberapa kata. Nama keluarga Ye, hajingan dari luar angkasa, aku belum selesai denganmu. Kedua orang suci itu tiba dan mengambil tindakan untuk memisahkan mereka, masing-masing melindungi salah satu dari mereka. Wajah Fan Yuntong muram. Sebuah tangan hitam besar mengulurkan tangan dan menamparkan Ye Fan. Qi Yao Guang tertawa keras dan menyentuh telapak tangannya. Hantu tua, kamu menderita kerugian ganda. Sepertinya kamu tidak mendapatkan apa-apa. Rencana keturunan tubuh emas telah gagal. Fan Yuntong menjadi semakin marah setelah mendengar kata-kata ini. Dia menyerang dengan ganas sementara Fan Xian, yang berada tidak jauh darinya, mengepalkan tangannya dengan erat. Matanya menyemburkan api saat dia ingin menghancurkan hajingan tua yang tidak sopan itu hingga berkeping-keping. Tentu saja, jika pandangan sekilas bisa membunuh, Ye Fan akan menjadi orang pertama yang menanggung bebannya. Dia pasti sudah mati lebih dari 10.000 kali. Qi Yao Guang tertawa dan berkata, mari kita akhiri saja hari ini. Kita akan membicarakannya setelah kamu sudah tenang. Apakah kamu ingin rekan kultivator kecil ini menikah dengan keluargamu dan terus menyelesaikan rencana tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan, atau kamu ingin membunuhnya? Kamu bisa memutuskan setelah kamu tenang. Aku akan pergi bersamanya. Dengan kilatan cahaya, keduanya menghilang tanpa jejak. Di langit, hanya Fan Yuntong yang berwajah pucat dan Fan Xian yang kemerahan yang tersisa. 1167. Di bawah langit berbintang yang mempesona, Fan Xian berteriak, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Wajah Fan Xian berganti-ganti antara merah dan putih, tapi dia tidak bisa mengubah apapun. Fan Yuntong ingin mengejar dan membunuh, tapi dia menahan amarahnya. Jika dia berani melakukan ini pada klan Qi Yao Guang pasti akan menghancurkan aula surgawi. Cahaya turun, dan Ye Fan serta Qi Yao Guang tiba di planet bulu abadi. Kecepatan mereka sangat cepat, dan di sepanjang perjalanan, suasana hati para Sein dari klan Qi sedang bagus. Hei, nak, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Kamu memanfaatkanku, dan sekarang kamu menjadi Sein. Orang tua itu tidak serius. Kamu adalah Sein, kata Ye Fan. Memikirkan apa yang baru saja terjadi, dia merasakan sakit kepala. Anak-anak muda sangat beruntung. Kamu jauh lebih baik daripada saya dulu. Kamu sangat tegas. Qi Yao Guang tertawa. Kamu orang tua, kamu sangat tidak sopan. Ye Fan mengusap pelipisnya. Dia telah mengembangkan banyak meridian, dan kungfu suannya terhubung dengan para dewa. Sekarang dia telah menyelesaikan 9 transformasi, semua efek sampingnya hilang. Hei, teman kecil, jangan katakan itu. Itu adalah bunga surgawi dari Starfield, dan tersangkut di tumpukan kotoran sapi sepertimu. Cek-cek, sungguh. Perkataan orang tua itu tidak baik. Ye Fan sangat ingin menginjaknya. Dia memberinya bagian belakang kepalanya dan mulai memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Qi Yao Guang jelas merasa bahwa berbicara itu mudah. Dia berkata, hei, anak muda, jangan bertingkah seolah kamu mempunyai dendam yang dalam. Ini tidak seperti kita mengambil keuntungan satu sama lain. Bagaimanapun juga, Anda memiliki tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan, dan Anda layak dibayar. Petik 2. Garis hitam muncul di dahi Ye Fan. Dia melirik ke arahnya dan berkata, karena kamu berkata begitu, menurutku Nona Qi Meng tidak buruk. Qi Yao Guang segera berhenti dan memperingatkannya agar tidak mempunyai ide buruk. Kalau tidak, seluruh dunia akan memburunya.
Di saat yang sama, dia tidak berani terus menggodanya. Senior, aku serius. Giliran Ye Fan yang menggodanya. Pergi, kata Qi Yao Guang. Jika kamu membuatku kesal, aku akan menghancurkan mayatmu dan menyingkirkanmu. Aku tidak peduli apakah kamu memiliki tubuh emas atau tubuh suci. Klan Qi terletak di pegunungan primitif. Di bawahnya ada sebuah kota, dan di atasnya ada pulau dewa yang melayang di langit. Itu dipenuhi bintang-bintang, dan terlihat sangat spektakuler. Ini adalah pertama kalinya Ye Fan masuk sebagai tamu. Kali ini, dia mendapat sambutan yang megah. Dengan sage leluhur mereka menemaninya, tentu saja, tidak ada yang berani mencari-cari kesalahannya. Ye Fan merasakan perubahan dan keagungan saat dia menaiki kota kuno terapung. Ini adalah tempat di mana fisik abadi tertinggi mengasingkan dirinya di masa lalu. Sekarang, tempat itu telah menjadi tanah suci kuno yang bahkan harus dihormati oleh para saint. Lempengan batu biru di jalan dipenuhi lubang seiring berjalannya waktu. Saat dia berjalan di atasnya, suara langkah kaki bergema sepanjang zaman. Hati Ye Fan jernih, dan dia menemukan momen kedamaian yang langka di tempat ini. Qi Yao Guang sangat licik dan tentu saja ingin mendapatkan darah emas yang tidak bisa dihancurkan, tapi dia tidak memaksanya. Sebaliknya, dia sangat memperhatikan Ye Fan dan tidak memaksanya. Leluhur tua, dia membunuh Qi Yun. Apakah kita benar-benar akan membiarkan masalah ini berhenti? Seseorang bertanya dengan enggan. Qi Yao Guang dengan tegas memperingatkan keturunannya untuk meningkatkan hubungan mereka dengan Ye Fan dan tidak menjadi musuh. Ini karena dia telah melihat potensi Ye Fan. Jika dia besar nanti, dia mungkin menjadi tak tertandingi di dunia. Memiliki teman seperti ini jauh lebih baik daripada mempunyai rencana yang memalukan. Tentu saja, premisnya adalah Ye Fan bisa bertahan dan tumbuh ke ranah itu. Ada satu hal yang tidak dipertimbangkan Qi Yao Guang. Salah satu keturunannya terlahir dengan mulut yang besar. Belum genap 1 jam setelah mereka kembali ke kota abadi klan Qi, orang ini sudah membesar-besarkan kisah kekalahan klan Brahma. Apa? Maksudmu Fanxian dan pertapa kultivator itu berada di bawah langit berbintang? Tidak mungkin, salah satu bunga suci dari bidang bintang abadi kita diambil oleh seseorang begitu saja. Pertapa kultivator terkutuk itu, aku akan membunuhnya. Petik 2. Dunia luar sedang gempar. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat tergerak untuk memverifikasi berita ini. Jaringan langit berbintang bahkan lebih kacau lagi. Banyak orang yang melakukan kerusuhan, tidak dapat menerima hal ini. Ketika Qi Yao Guang mengetahuinya, dia sangat marah hingga ingin menamparkan cicit yang suka mengoceh ini sampai mati. Wajahnya ditutupi pola dewa hitam. Bukankah ini hanya mencari masalah? Saya tidak percaya, hanya seorang kultivator pertapa dari alam luar. Bagaimana dia bisa layak mendapatkan manik-manik abadi bidang bintang kita? Itu pasti hanya rumor. Jika itu benar, aku pasti akan pergi dan membunuh tubuh emas abadi itu. Fanxian sangat populer di bidang bintang ini. Dengan terjadinya peristiwa besar seperti itu, generasi muda tidak bisa lagi tenang. Terjadi keributan besar, dan banyak orang yang mengepalkan tangan sebagai antisipasi. Adapun di surga, banyak orang yang meledak amarahnya. Kali ini, mereka benar-benar mengalami kerugian ganda dan tidak memperoleh apa-apa. Ye Fan tinggal di klan Qi selama beberapa hari. Dia tidak akan memberikan setetes pun darah emas bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Dia bahkan takut kehilangan sehelai pun rambutnya. Dia memperlakukan Qi Yao Guang seolah-olah dia adalah seorang pencuri. Bukannya aku pelit, tapi jika kalian menggunakan genku untuk menciptakan tubuh emas lain yang persis sama denganku, bagaimana aku bisa menahannya? Qi Yao Guang menepuk dadanya dan menjamin. Jangan khawatir, saya hanya ingin mendapatkan sedikit darah emas abadi untuk diolah. Saya jelas tidak memiliki niat seperti itu. Terlebih lagi, klon semacam itu tidak sangat berharga. Itu tidak akan memiliki keilahian aslimu. Ye Fan memandangnya. Dia tidak akan percaya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Dia bertekad untuk tidak memberikannya kepadanya. Selama hari-hari ini, seluruh tubuhnya bersih dan tanpa sehelai pun kotoran. Dia takut Qi Yao Guang akan memanfaatkan celah ini. Pada akhirnya, dia memberi orang suci tua ini cairan ilahi dari kolam kenaikan abadi sebagai ucapan terima kasih, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan menyebabkan pihak lain terkejut. Cairan ini sebenarnya mengandung sejenis mineral dewa. Brat, apakah kamu benar-benar tidak percaya bahwa klan Kiku dapat menyempurnakan cairan evolusi tahap keempat? Ye Fan bersikeras untuk pergi, dan Qi Yao Guang tidak bisa menghentikannya. Meskipun dia tahu bahwa tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan ini sangat berharga, dia merasa lebih tepat untuk berhubungan baik dengannya. Ye Fan membutuhkan cairan evolusi tahap keempat, tetapi setelah memahaminya secara detail, dia hanya bisa menghela nafas. Hal semacam ini terlalu menantang surga. Tidak masalah bagi klan Qi untuk menyempurnakan tahap ketiga, tetapi hampir tidak mungkin untuk maju lebih jauh. Ini karena tidak mungkin menemukan materi utama surgawi yang hilang.
Konon masih ada sisa material tersebut dari 4.000 tahun lalu. Sempat dibawa keluar untuk dilelang, namun sayangnya sudah habis. Di alam semesta tanpa batas, jika seseorang ingin mencarinya sendiri, ia hanya dapat menemukannya secara kebetulan. Rasanya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Saat ini, terlepas dari apakah itu surga atau klan Qi, sebagian besar mineral keilahian terakumulasi selama bertahun-tahun atau ditukar dengan orang lain dengan harga tinggi. Terlalu sulit untuk mencarinya di saat-saat terakhir. Hari-hari ini, Qi Yaoguang bertindak seolah-olah dia sedang menjaga dari serigala. Dia tidak membiarkan Ye Fan mendekati Qi Meng, yang membuatnya memutar matanya. Sebelum pergi, Ye Fan ingin melihat cermin supremasi abadi. Harta rahasia sekte ini terlalu mistis. Ia sebenarnya dapat menemukannya di lautan manusia yang tak terbatas. Sangatlah layak untuk diwaspadai. Qi Yaoguang mengeluarkan harta rahasia itu. Itu adalah cermin kuno yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Itu sederhana dan tanpa hiasan, dan dipenuhi dengan aura ilahi. Itu sangat misterius. Anda dapat yakin bahwa hanya ada satu cermin harta karun di bintang dewa abadi. Selain itu, tidak ada seorang pun yang dapat melihat melalui tubuh palsu Anda, kata Qi Yaoguang sambil tersenyum. Cermin ini sangat mistis. Selama cahayanya menyinari dan menyelimuti tubuh, tidak peduli bagaimana seseorang mencoba bersembunyi atau bersembunyi, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Bintang bulu abadi sangat kecil. Oleh karena itu, cahaya cermin dapat menyinari dan menerangi di mana-mana. Jika itu ada di bintang dewa abadi, itu tidak akan begitu efektif. Klan Qi adalah setengah pemilik bintang bulu abadi. Mereka bisa bertindak tanpa keraguan. Bukan masalah bagi mereka untuk menerangi semua kota, tapi tidak mudah untuk meninggalkan tempat ini. Ye Fan menyentuh dagunya dan merasa lega. Cermin ini tidak dapat menyimpulkan rahasia surga. Hanya saja cahaya cermin itu misterius. Itu hanya muncul saat dia tersapu oleh pancaran cahaya terakhir kali. Jika areanya cukup luas, atau jika dia menghindarinya terlebih dahulu, cermin ini tidak akan berpengaruh apapun. Pada hari ini, Ye Fan pergi. Klan Qi membantunya membangun pintu berbintang di wilayah luar dunia, yang mengarah langsung ke kerajaan abadi. Hal ini menyelamatkannya dari kesulitan menemukan jalannya sendiri dan menyeberang. Kau harus berhati-hati. Klan Chao telah bersumpah untuk mengambil darah dewamu dan menghancurkan semangat hidupmu. Saat ini, klan Qi telah bertahan dari banyak tekanan, kata Qi Yaoguang. Tanpa mengedipkan mata, dia mengirim Ye Fan dalam perjalanannya. Diam-diam, dia mengambil sehelai rambut Ye Fan. Ye Fan segera merasakannya. Dari jarak dekat, dia pastinya tidak lebih lemah dari seorang Saint. Dia sengaja menggoda lelaki tua itu dan berkata, "Senior, kapan kamu akan menikahkanku dengan saudari Qi Meng?" Enyah. Wajah Qi Yaoguang berkedut, dan dia ingin memukul seseorang. Ye Fan menjentikkan jarinya, dan sehelai rambut berubah menjadi abu. Dia kemudian bergegas ke pintu berbintang tanpa menoleh ke belakang dan menghilang. Di dalam terowongan kosong itu gelap. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Fan bergegas keluar. Ada bintang besar di depannya, dan aura surgawi yang membuat orang merasa takjub menutupi langit dan menutupi bumi. Itu sangat luas, dan tidak diketahui berapa kali lebih besar dari bintang bulu abadi. Seolah-olah ada dewa hidup yang tertidur di bintang kuno ini, dan itu membuat orang gemetar saat melihatnya. Ini adalah bintang dewa abadi. Dari segi kemegahannya, itu pasti sebanding dengan bintang-bintang kuno dengan kehidupan di biduk. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama ia ada, dan seolah-olah, seperti yang dikatakan legenda, ia pernah melahirkan dewa. Ye Fan sangat berhati-hati dan menggunakan strategi penipuan untuk menutupi tubuhnya. Dia menggunakan teknik rahasia pengadilan surgawi untuk menyatu ke dalam kehampaan, dan kemudian terbang menuju bintang besar itu. Dia tidak ingin ketahuan saat dia mendekat. Pada akhirnya, dia berhasil turun dan berdiri di planet besar tersebut. Segera, dia merasakan aura yang sunyi dan luas mengalir ke arahnya. Gunung-gunung berguncang dan bumi berguncang. Sekelompok binatang purba, masing-masing sebesar gunung kecil, bergegas melewati hutan di depannya, menghancurkan banyak pohon raksasa. Ini adalah dunia yang pernah melahirkan dewa. Tidak terbatas, dengan gunung-gunung yang menjulang tinggi dan sungai yang mengalir. Gunung dan sungai sangat megah dan tidak terbatas, dan ada banyak spesies yang belum pernah dilihat atau didengar. Ye Fan melintasi entah berapa juta mil dan akhirnya berhasil keluar dari Grid Desolate. Dia bertanya dengan hati-hati dan perlahan memahami situasinya. Dia benar-benar memahami betapa kuatnya beberapa negara besar. Kota Yuan merupakan kota besar dengan sejarah panjang yang telah ada sejak zaman kuno. Ada bangunan kuno, bahkan ada yang modern. Itu sangat rumit dan aneh. Tidak ada gedung yang terlalu tinggi di sini, kalau tidak semua istana kuno dan sebagainya akan terendam oleh bangunan modern, dan sekarang terlihat lebih klasik. Perpaduan kastil kuno, kota kristal, taman, dan villa modern sangat memanjakan mata.
Ini adalah salah satu dari 10 kota terkenal di Bintang Dewa Abadi, dan semua kekuatan besar telah menetap di sini. Itu adalah kota suci kuno tempat para penjahat bercampur dengan orang-orang jujur. Yevan tidak bisa berkata-kata. Dia melihat papan iklan besar, dan di atasnya sebenarnya ada Fan Xian. Film yang dibintanginya akan segera dirilis, dan Yevan tercengang. Apakah ini mirip dengan film-film di bumi? Dia benar-benar terdiam. Tidak heran Cao Qing akan mengejarnya dari Bintang Dewa Abadi hingga ke surga. Tampaknya pengaruh selebriti dan kecantikan tidak terbatas pada sisi lain dari langit berbintang, dan sama di mana-mana. Yevan berjalan di jalan utama yang masih memiliki aura kuno. Dia dikejutkan oleh pergantian adegan modern dan klasik saat dia berjalan maju tanpa tujuan. Sepanjang jalan, dia melihat jejak kaki yang ditinggalkan oleh sage agung kuno di atas batu biru, dan dia juga melihat reruntuhan kastil kuno tempat tinggal keturunan para dewa, serta teater modern. Tiba-tiba, aura pahit menyerbu. Seolah-olah ada ribuan tentara dan kuda yang berlari kencang di depannya. Aura pembunuh bahkan membuatnya khawatir. Mata Yevan berbinar. Itu adalah Kolosseum yang menempati area yang luas, dan setiap batu raksasa diukir dengan rune Grid Dao yang mengalir mengikuti jejak waktu. Banyak orang terhenti karena sebuah iklan besar baru saja dipasang. Dalam 3 hari, akan ada pertempuran menakjubkan di sini, dan itu akan menjadi tabrakan hebat antara tubuh dewa yang sangat kuat. Yevan langsung ketakutan karena dia melihat orang yang berpartisipasi dalam pertempuran di iklan. Meskipun itu hanya tampilan samping, dia hampir bisa memastikan bahwa itu adalah teman lama. 1168. Pria di poster itu memiliki rambut hitam legam setebal air terjun, menutupi dada dan punggungnya. Matanya dipenuhi bintang tak berujung, dalam dan menakutkan, seperti dewa iblis. Meski hanya bagian samping wajahnya, orang bisa merasakan ketajamannya. Wajahnya setajam pisau, seperti reinkarnasi dewa kuno. Di belakangnya, aura ungu yang luas dan menakutkan melonjak. Monster Selatan Kilin. Yevan cukup terkejut. Dia tidak mengira salah satu gladiator itu adalah dia. Ini terlalu tidak terduga. Ini adalah teman lama biduk. Kaisar Pusat, Monster Selatan, Bodhisattva dari Barat. Saat itu, dia adalah orang yang paling menonjol di generasi muda. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya mendengar kabar tentang Monster Selatan. Orang ini sangat kuat. Dia tak terkalahkan 99 kali berturut-turut. Dia disebut Dewa Iblis, sebuah legenda. Di depan gerbang batu besar di depan arena, banyak orang yang melihat poster tersebut. Mereka berdiskusi dengan berbisik, membicarakan beberapa situasi Monster Selatan. Dia akan menghadapi pertarungan yang paling krusial. Jika dia bisa memenangkan 100 pertarungan tanpa terkalahkan, dia akan memiliki kualifikasi untuk memperebutkan gelar yang terkuat dan menjadi anggota dari rangkaian itu. Kita harus datang untuk menyaksikan pertempuran dalam 3 hari. Kita tidak boleh melewatkannya. Ini pasti akan menjadi pertarungan antara naga dan harimau. Pasti akan ada pertempuran yang mengguncang dunia. Kemungkinan besar akan ada ahli tak tertandingi yang menghentikannya. Petik 2. Monster Selatan pasti memiliki bakat surgawi ketika dia berada di wilayah bintang biduk. Ketika dia menebang dao, dia menghasilkan fenomena yang sebanding dengan Kaisar Iblis kuno, membuat semua monster memujanya. Dan sekarang, dia masih menimbulkan badai di Bintang Dewa Abadi. Jelas sekali, dia adalah karakter super kuat yang diperhatikan semua orang. Saya tidak tahu apakah dia setia pada keluarga atau berjuang untuk dirinya sendiri. Latar belakangnya selalu misterius, dan tidak ada cara untuk mengetahui lebih banyak tentang dia. Sepertinya dia adalah pejuang terkuat yang dibesarkan oleh keluarga besar. Seseorang menyembunyikan segala sesuatu tentang dia dalam kegelapan. Mungkin dia adalah budak yang ditangkap dari alam luar. Kalau tidak, siapa yang akan bertarung seperti ini? Pertempuran ke-100 akan segera dimulai. 100 pertempuran hidup dan mati merupakan pencapaian yang mengesankan. Hingga saat ini, itu benar-benar pertarungan yang sensasional. Sayangnya, belum ada yang mampu mengungkap rahasia Dewa Iblis. Yevan belajar banyak di depan arena. Ini adalah hobi para penguasa dan favorit para bangsawan. Mereka sering mengirimkan hewan peliharaannya untuk berkompetisi. Setiap saat, banyak orang yang terlibat, karena akan ada berbagai macam taruhan tentang siapa yang akan menang dan siapa yang kalah, dan setiap saat, taruhannya akan sangat besar. Ini adalah kompetisi kematian. Memasuki arena adalah pertarungan hidup dan mati. Kecerobohan sekecil apapun akan mengakibatkan kematian jiwa dan raga seseorang. Tidak ada yang mau masuk. Orang normal tidak akan ikut serta, karena ini terlalu kejam. Ini adalah arena di mana kekuatan besar bertarung, menggunakan pelayan mereka yang kuat untuk bertarung. Banyak perselisihan diselesaikan melalui ini. Tentu saja, ada juga keadaan khusus. Beberapa orang ingin mengasah diri atau mengikuti duel demi biaya duel yang tinggi. Risiko tinggi tentu saja menghasilkan keuntungan yang tinggi.
Pedagang gelap bawah tanah berharap para kultivator dengan standar tertentu akan memasuki arena, dan mereka bahkan lebih menantikan pertarungan antara orang-orang terkenal. Karena itu, mereka tak segan-segan menawarkan harga setinggi langit. Di masa lalu, hal-hal yang dapat menarik perhatian para ahli tidak lebih dari keindahan yang tiada taraf, artefak suci, dan sebagainya. Belakangan, bahkan cairan evolusi paling kuat pun menjadi hadiah, menarik hati lebih banyak ahli. Karena itu, Kolisem menjadi semakin populer. Setiap kali terjadi pertempuran penting, akan menimbulkan keributan di segala arah. Banyak bangsawan yang secara pribadi datang untuk menonton. Kali ini, pemenang duel akan mendapatkan cairan evolusi tahap ketiga. Dewa Iblis akan menerobos legenda tak terkalahkan dalam lebih dari 100 pertempuran, menarik perhatian dunia. Tentu saja, hadiahnya akan sangat besar, menarik banyak klan kuno untuk berpartisipasi. Banyak orang pasti akan memasang taruhan. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Banyak kultivator ingin menyaksikan pertempuran tersebut, tetapi sulit mendapatkan tiket. Bahkan jika mereka menghabiskan banyak uang, mereka tetap tidak dapat memperolehnya. Kursi di Kolisem telah lama terisi, dan telah dibagi oleh berbagai bangsawan. Yevan hanya bisa menonton tanpa daya. Bahkan jika dia memiliki segala macam harta, itu tidak berguna. Sulit mendapatkan tiket, dan dia tidak punya cara untuk masuk. Sekelompok besar orang berkumpul di pintu masuk Kolosem. Mereka semua adalah orang-orang yang ingin mendapatkan tiket tetapi tidak bisa masuk. Tiba-tiba, mata Yevan berbinar saat melihat Kimeng. Dia benar-benar datang untuk menyaksikan pertempuran itu, dan orang bisa membayangkan pengaruh pertempuran hari ini. Dia segera bergerak maju dan diam-diam mengirimkan suaranya, menyebabkan Kimeng tercengang. Qi Yaoguang muncul dari samping, menghalanginya seolah-olah dia sedang menjaga dari serigala. Brat, aku peringatkan kamu, jangan punya ide apapun tentang keturunanku. Senior, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Tolong bantu aku mendapatkan tiketnya. Yevan tertawa. 6 atau 7 orang dari klan Qi datang. Pada akhirnya, orang yang tidak beruntung dengan wajah gelap dengan enggan menyerahkan tiketnya kepada Yevan. Perutnya penuh kebencian, tetapi karena wajah leluhurnya, dia tidak berani bertindak. Dia dengan murung berjalan menuju jalan utama. Di tempat ini, kamu benar-benar harus lebih patuh. Jangan membuat masalah. Qi Yaoguang memperingatkan. Kolisem itu sangat luas dan besar. Di tengahnya ada platform batu yang menyerupai setengah gunung. Permukaan potongannya sehalus cermin. Dikabarkan bahwa ini dipotong oleh sage agung kuno. Itu cukup kokoh, dan ada pola dewa abadi yang terukir di atasnya. Adapun penonton, mereka semua duduk mengelilingi platform batu. Ada formasi pelindung yang bagus di depan mereka, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang semua jenis teknik ofensif yang keluar. Mereka bisa menyaksikan pertempuran itu dengan damai. Tempat ini sebagian besar terbuat dari batu. Segala jenis tempat duduk, pagar, dan platform terbuat dari batu. Itu mempertahankan aura primitif dan memancarkan semacam tekanan. Pada zaman kuno, para Saint sering bertempur di sini. Tanah di sini telah diwarnai dengan darah Saint, dan ini jelas merupakan sebuah tanah suci. Seseorang berdiskusi dengan suara rendah. Pertempuran besar belum dimulai, namun berbagai raja sudah duduk. Kolisem besar itu dipenuhi orang. Masing-masing dari mereka adalah seseorang dengan status dan latar belakang. Yevan masuk secara terpisah dari klan Qi, dan tempat duduknya kebetulan berada tepat di belakang mereka. Meski berdekatan, tidak ada yang merasa ada hubungan apapun di antara mereka. Saudaraku, bisakah kamu berganti tempat duduk? Tuan klan saya memiliki beberapa hal untuk didiskusikan dengan nona muda Kimeng. Seorang pria muda berbicara, menggunakan matanya untuk memberi isyarat agar dia berdiri. Sayangnya, Yevan kebetulan duduk di belakang Kimeng. Dia melakukan yang terbaik untuk menghindari mereka berdua saling mengenal, tetapi seseorang masih datang mencarinya. Dia melirik orang ini. Meskipun orang ini adalah seorang pelayan, dia telah mencapai alam Dao Severing. Dia melihat ke arah asal orang ini, dan di deretan kursi lain yang tidak terlalu jauh, ada seorang pemuda berbudaya dan beradab yang saat ini mengangguk ke arahnya dan Kimeng. Maaf, saya tidak ingin berpindah tempat duduk. Kamu, mata pemuda ini memancarkan seberkas cahaya. Ini sangat mengejutkan. Ini adalah ahli tertinggi, dan dia tidak berpikir bahwa Yevan akan menolak tanpa memikirkannya. Jangan khawatir, Zhao An sudah kembali. Tak jauh dari situ, pria berbudaya berbaju putih itu berkata, seolah tak ingin menimbulkan masalah. Matanya sangat cerah, dan kultivasinya luar biasa. Ini adalah Zhao Qingchuan, seorang ahli terkenal yang sangat terkenal di kalangan generasi muda. Dan klan Zhao mirip dengan klan Chao. Mereka berdua adalah bangsawan dari suatu wilayah di planet Tuan Abadi, dan mereka adalah kekuatan yang paling kuat. Kimeng mengerutkan kening. Dia belum pernah berinteraksi dengan Zhao Qingchuan sebelumnya, jadi dia tidak tahu mengapa dia bertingkah seperti ini hari ini.
Berdasarkan statusnya, pasti sangat sedikit orang yang berani melawannya. Sebagai salah satu talenta paling menonjol dari generasi muda, hari ini dia bertindak seperti ini. Dia sedang menguji identitas saya. Hati Ye Fan tergerak. Itu benar, Qi Meng mengangguk. Ye Fan adalah wajah baru, dan bagi mereka yang sering mengunjungi arena, dia terlalu asing. Sekarang dia berani menolak Zhao Qingchuan, itu mengungkapkan banyak informasi. Pertempuran telah dimulai. Di platform tinggi, layar cahaya muncul dan menyelimuti platform batu besar, mencegah pertempuran mempengaruhi penonton. Layar cahayanya sangat jernih, dan diukir oleh sage agung kuno, jadi itu benar-benar aman. Di platform batu besar yang seperti setengah gunung rusak, seorang pemuda muncul. Rambut hitamnya tergerai di bahunya, dan tubuhnya berwarna perunggu. Dia sangat kuat, dan matanya tajam. Dia seperti dewa iblis, dan dia memiliki temperamen khusus. Tubuh ini tidak berbeda dengan iblis selatan, tapi sayang sekali Ye Fan tidak bisa menggunakan akal ilahi untuk menembus layar cahaya sage agung, jadi dia tidak bisa merasakan auranya dan membuat keputusan akhir. Pertempuran telah dimulai. Terjadi keributan di arena, dan gladiator lain muncul. Tubuhnya ditutupi pola setan, dan rambut peraknya tergerai di bahunya. Bahkan matanya berwarna perak, dan dia sangat kuat. Begitu dia muncul, dia meninggalkan beberapa bayangan setelah dia menerkam ke arah dewa iblis. Mata perak, sebenarnya itu mata perak. Pantas saja. Aku tahu pertarungan ke-100 dewa iblis akan terhalang. Ternyata orang ini sudah keluar. Berapa yang harus mereka bayar untuk mengundangnya? Ini adalah tingkat raja yang hanya dikalahkan sekali dalam hidupnya. Dia telah mendominasi wilayah timur selama lebih dari 100 tahun, dan hanya memberi jalan kepada orang-orang suci. Dia tidak takut pada ahli Dao Severing manapun, dan dia telah membunuh beberapa orang setengah Saint. Konon 100 tahun yang lalu, saat pemilihan konstitusi terkuat, dia kalah dari lawannya karena sebuah kecelakaan. Sangat disesalkan. Semuanya, kalian bisa memasang taruhan kalian sekarang. Taruhan di lapangan mengingatkan semua orang. Mata perak dengan cepat mundur setelah serangan itu dan menghadapi dewa iblis, tidak lagi menyerang. Jelas sekali, mereka berdua sudah familiar dengan aturan arena, dan mereka ingin memberikan waktu kepada para tamu bangsawan untuk memasang taruhan mereka. Setelah keributan, arena kembali tenang. Banyak orang telah memasang taruhan mereka, dan pertempuran akan segera dimulai. Ini adalah pertarungan primitif tanpa bantuan misya atau alat perang. Itu adalah pertarungan yang dilakukan dengan metode para kultivator pertapa. Bagi orang-orang di bintang dewa abadi, hal ini sangat berdarah panas. Sejak zaman kuno, mereka selalu mengandalkan peralatan eksternal, dan hampir tidak ada kultivator pertapa yang tersisa. Profesi ini hampir punah. Mereka telah mendengar bahwa di era nenek moyang mereka, para kultivator pertapa merobek misya dengan tubuh mereka dan berperang melawan dunia. Sayangnya, era tersebut telah berlalu, dan segala macam alat perang yang ampuh telah menjadi pilihan mereka. Di dalam arena, semua jenis sinar cahaya menari, dan pertempuran sengit pun terjadi. Dewa iblis itu seperti namanya, seperti reinkarnasi dari Raja Iblis kuno. Keberanian ilahinya tidak dapat dihentikan. Ye Fan diam-diam menebak bahwa monster selatan pasti telah mengambil cairan evolusi, dan tidak hanya sekali. Kalau tidak, mustahil dia menjadi begitu kejam. Mata perak juga ilahi. Bagaimanapun, dia adalah ahli puncak Dao Severing, dan dia memiliki keunggulan absolut dalam hal tingkat kultivasi. Dia lebih kuat dari monster selatan. Keduanya bertarung, dan segala macam teknik rahasia digunakan. Itu semua adalah metode dari para kultivator pertapa. Ini adalah pertarungan memperebutkan harta daging, dan para penonton terpesona. Sangat kuat. Jika mereka terus berkembang seperti ini, suatu hari nanti mereka akan mampu menghancurkan Mesia kuno dengan tangan kosong. Monster selatan terlalu kuat. Tingkat kultivasinya tidak setinggi mata perak, tapi dia bisa bertarung dengan setara. Orang-orang berdiskusi dengan suara pelan dan menonton dengan gugup. Puff. Tak seorang pun menyangka bahwa setelah hanya 200 putaran, Dewa Iblis akan menyerang dengan serangan tiada taranya dan hampir membelah mata perak menjadi dua. Darah perak berceceran, dan lawan ini terlempar, tidak mampu lagi bertarung. Dia menang. Cepat sekali, 100 kemenangan berturut-turut. Ya Tuhan, biji keilahian milikku itu menekan mata perak. Saat ini, seorang pemuda lain muncul di arena. Dengan senyuman di wajahnya, dia melambai ke arah kerumunan dan berkata, "Semuanya, harap tenang. Apakah Anda ingin mengetahui asal-usul Dewa Iblis? Hingga hari ini, ketika dia memenangkan 100 kemenangan berturut-turut, saya merasa memenuhi syarat untuk mengatakannya. Dia berasal dari planet kuno yang misterius. Saya sudah lama menantikan hari ini, menunggu dia menciptakan kejayaan. Sejujurnya, dia hanyalah salah satu dari garis keturunan kuat di planet kuno itu, dan masih banyak lagi di sana. Saya rasa Anda semua tahu apa yang saya bicarakan dan mengerti maksud saya.
Saya telah menunjukkan kepada semua orang nilai mengerikan dari planet kuno misterius itu melalui dia. Saya pikir rekan-rekan kita di sini tidak bisa menahan diri lagi. Adakah yang mau ikut ekspedisi? Petik 2. 1169. Apa? Planet kuno misterius dengan banyak garis keturunan yang kuat. Bukankah itu berarti sumber kehidupan ini sangat menakutkan? Arena dipenuhi dengan berbagai macam suara. Banyak orang yang mengutuk. Mereka bertaruh pada Silver Eye, tetapi pada akhirnya, mereka kehilangan segalanya. Lelucon yang luar biasa. Jika ada planet yang begitu berharga, kalian pasti sudah pergi. Mengapa kalian mengatakannya dengan lantang dan mengundang kami dalam perjalanan? Pewaris bangsawan besar tentu saja bertaruh pada biji langka. Banyak orang mengalami kerugian besar dan suasana hati mereka buruk. Mereka tidak mempercayai kata-katanya. Biarkan dia berbicara secara detail. Saya ingin mendengarkan baik-baik. Tentu saja, ada juga bangsawan sejati di arena. Ekspresi mereka serius dan mereka sangat tertarik dengan hal ini. Pria di platform batu itu masih sangat muda dengan sosok langsing dan kulit cerah. Dia memiliki rambut biru panjang dan penampilan yang mengesankan. Dengan ekspresi tenang dan percaya diri, dia diam-diam mengamati reaksi orang-orang. Sepertinya dia adalah seseorang dari klan Lantuo. Itu adalah cucu orang suci itu, Lantuo. Dia sangat menyayanginya. Seseorang tercengang. Klan Lantuo sangat terkenal di bintang Dewa Abadi. Mereka fokus pada eksplorasi domain bintang. Mereka awalnya adalah perampok dan perlahan-lahan tumbuh menjadi raksasa. Mereka pernah menemukan tanah kehidupan kuno dan menjual ahlinya di sana, mengumpulkan sejumlah modal awal. Yevan mengepalkan tangannya. Dia belajar tentang masa lalu klan dari diskusi orang-orang. Sederhananya, mereka adalah sekelompok penyelundup manusia. Sekarang, mereka mengincar domain bintang biduk dan mulai dengan teman-teman lamanya. Semuanya, kalian tidak mengerti. Kalian masih belum memahami nilai dari planet kuno itu. Meskipun klan Lantuoku ingin maju, kami tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Jika kami pergi ke sana sendirian, kami mungkin tidak akan bisa membuat heboh. Saya dapat memberitahu semua orang dengan pasti bahwa ini adalah tanah suci dengan jejak aktivitas para dewa kuno. Ada berbagai macam garis keturunan yang kuat dan tambang kuno yang terbentuk dari batu kehidupan asal. Ada banyak penduduk asli dan tentu saja ada juga beberapa ahli. Petik 2. Lantuotu menjelaskan beberapa situasi bintang biduk. Itu segera menimbulkan sensasi. Saat ini, orang tidak bisa duduk diam dan semua tertarik. Ada emas hijau air mata abadi, emas pola naga hitam. Mereka dapat dimurnikan menjadi mekanisme dewa. Selain itu, ada obat abadi tertinggi yang digunakan oleh dewa kuno untuk memurnikan pil abadi. Kalian semua tahu apa artinya ini. Sungguh mimpi yang luar biasa. Semua ini sangat berharga dan nilainya tidak dapat diperkirakan. Mereka hanya akan terbuang percuma di tangan penduduk asli tersebut. Kita perlu menggalinya dan menunjukkan nilai sebenarnya. Petik 2. Lantuotu sangat bersemangat saat dia mengerahkan semua klan besar, menanyakan siapa yang ingin bergabung dengan mereka dan pergi ke wilayah bintang biduk bersama-sama. Ini merupakan keributan besar. Hasil pertarungan di arena tidak lagi penting. Semua orang tertarik dengan planet kuno misterius ini. Jejak para dewa kuno, sumber daya berharga yang tak terhitung jumlahnya, inilah kekurangan kita. Penduduk asli itu tidak memahami nilai dari benda-benda ini, kita tidak bisa membiarkannya bersinar. Klan Lantuo hendak melakukan perampokan besar-besaran. Mereka sangat merasa bahwa kekuatan mereka sendiri tidak cukup, dan mereka membutuhkan sekutu yang kuat. Jika tidak, mereka takut akan jatuh di wilayah bintang biduk. Dengan prospek yang begitu indah dan begitu banyak biji keilahian, setiap kekuatan besar layak mengambil tindakan. Tidak ada yang bisa tetap tenang. Klan Lanto memulai dengan menjarah dan tumbuh menjadi raksasa. Hati mereka tidak akan begitu baik. Jika jalan di depan dipenuhi dengan obat-obatan abadi, apakah mereka akan tetap memanggil kita? Tentu saja, jalan itu penuh bahaya. Tentu saja, ada orang yang tidak membelinya, terutama kekuatan musuh klan Lanto. Mereka berbicara satu demi satu dan bertanya dengan keras. Risiko tinggi juga membawa imbalan yang tinggi. Penduduk asli tempat itu memang tidak lemah. Kalau tidak, mengapa kita membutuhkan sekutu? Namun, apapun yang terjadi, mereka tidak dapat melawan kerajaan abadi kita, kata Lantuotu. Pada akhirnya, dia melemparkan bom yang berat. Hal ini mengejutkan banyak bangsawan dan bahkan beberapa orang suci yang diam-diam datang, berdiri dan memandangnya dengan tidak percaya. Semuanya, apakah kalian masih ingat Wan King? Dia membuktikan daunnya dengan primal Chaos Green Lotus dan berasal dari planet kuno itu. Apa yang kamu katakan itu benar? Semua orang gempar. Saya dapat memberitahu semua orang bahwa Wan King akhirnya kembali ke planet kuno itu dan meninggal 10.000 tahun yang lalu. Dia meninggalkan harta ortodoksi dan abadi. Informasi ini berakibat fatal.
Semua orang tergoda. Wan King menyapu tempat ini saat itu dan meninggalkan mitos dan legenda yang tak terhapuskan. Jika apa yang Anda katakan itu benar, kita dapat mempertimbangkan untuk bekerja sama. Pertempuran antar galaksi adalah yang paling menarik. Beberapa bangsawan merespons positif. Di arena, hanya mata Ye Fan yang dingin. Beberapa bangsawan sangat sombong dan memperlakukan para kultivator domain di perutara sebagai penduduk asli rendahan. Klan Lanto khususnya pantas dibunuh. Namun, dia tidak bisa mengubah apapun. Berita itu telah bocor, dan tabrakan antar galaksi pun tak terhindarkan. Ye Fan tidak cemas. Dia tenang dan bahkan agak penuh harap. Dia sangat percaya pada teror orang-orang suci di domain di perutara. Jika orang-orang ini melakukan ekspedisi, akan menarik untuk melihat siapa yang akan menderita kerugian besar. Semuanya, kita perlu membuat rencana jangka panjang. Jika ada bangsawan yang tertarik dan ingin melakukan ekspedisi, mereka bisa datang ke sini dan berdiskusi dengan orang suci kita, kata Lan Tuotu. Arena menjadi tempat pertemuan. Banyak kekuatan besar sedang berdiskusi, dan banyak orang yang wajahnya memerah. Dihadapkan pada keuntungan mutlak, tidak ada yang mau bersantai. Lan Tuotu berkata, semua orang tahu bahwa ekspedisi akan memakan biaya besar dan membutuhkan harga yang mahal. Klan saya bersedia pergi ke sana bersama 10 ras. Kita bisa berdiskusi secara detail siapa yang bersedia membentuk aliansi. Banyak orang yang mengutuk. Ini adalah harga yang diminta. Klan Lanto ingin mencari pasangan dan dengan jelas menyatakan jumlah sekutu. Mereka tidak mau menerima semua orang. Orang-orang mengerti bahwa mereka ingin melakukan pembunuhan. Mereka akan memilih siapa yang memiliki nilai tertinggi dan bersedia menyerahkan berbagai sumber daya. Para bangsawan secara alami tidak mau, dan pemandangannya kacau balau. Tidak jauh dari situ, Zhao Qingchuan berjalan mendekat dan mengobrol dengan Qimeng. Mereka sebenarnya berbicara tentang tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan. Dia berbudaya dan anggun, menanyakan apakah petapa ini berasal dari domain di perutara. Qimeng tentu saja tidak akan mengatakan apapun. Klan Qi telah memperjelas pendirian mereka. Mereka tidak akan memusuhi Ye Fan. Lebih baik berteman dengan orang seperti itu daripada menjadi musuh. Pada saat ini, bahkan seseorang dengan status Qi Yao Guang telah naik ke platform batu di depan arena. Di sana, dia ada di sana untuk memahami situasi domain di perutara secara mendetail. Arena menjadi gempar. Ada beberapa orang berjalan bersama Zhao Qingchuan. Salah satu dari mereka melirik ke arah Ye Fan dan mencibir. Siapa kamu, bocah? Saudara Zhao ingin bertukar tempat duduk denganmu, namun kamu berani melawannya. Kamu pasti baru saja keluar dari sektemu, betapa tidak masuk akalnya. Petik 2. Bekerja sama denganmu. Ye Fan meliriknya. Aku akan memberimu 2 pilihan. Yang pertama segera nyahlah, dan yang lainnya menunggu kematian. Pemuda ini sangat sombong. Dia langsung mendekati Ye Fan. Qimeng diam-diam mentransmisikan suaranya. Ini adalah seorang kultivator pengembara bernama Su Hai. Dia cukup terkenal di kota asal. Dia telah memotong daunnya selama bertahun-tahun dan sangat dekat dengan beberapa bangsawan. Dia adalah pedang yang tajam. Apakah Zhao Qingchuan benar-benar tajam? Ini pertama kalinya kita bertemu dan dia sudah seperti ini. Mungkinkah dia mengetahui identitasku dan ingin menggunakan Su Hai untuk mengujiku? Hati Ye Fan tergerak. Su Hai, apa yang kamu lakukan? Cepat kembali, kata Zhao Qingchuan. Saudara Su, kembalilah. Mereka yang tidak tahu akan mengira saudara Zhao menindas kita. Beberapa bangsawan juga mencoba membujuknya. Saya tidak tahan dengan ketenangannya. Saya ingin melihat makhluk ilahi macam apa dia. Su Hai sangat kurang ajar. Dia datang dan menarik lengan Ye Fan. Enyahlah. Ye Fan tidak bergeming. Seni surgawi swastika bercampur dengan suaranya, membentuk sinar yang mengalir ke platform abadi Su Hai. Puff. Darah mengalir keluar dari 7 lubang Su Hai. Dahinya retak dan dia terlempar, mendarat tepat di kursinya. Seluruh tubuhnya mengejang dan gemetar tak terkendali. Ekspresi orang-orang di sekitar mereka berubah, tapi tidak ada yang mengatakan apapun. Jelas sekali hal seperti ini sering terjadi. Beberapa pewaris bangsawan adalah penggemar berat arena tersebut. Hewan peliharaan dan budak pertempuran mereka sering datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pertempuran, dan akan ada konflik dari waktu ke waktu. Zhao Qingchuan menatap Ye Fan dalam-dalam dan pergi bersama beberapa orang. Namun, ketika dia berbalik, dia berkata kepada Qimeng. Klan Cao marah. Jika klan Qi ingin pergi ke wilayah bintang biduk, kamu harus berhati-hati. Arena berada dalam kekacauan. Masyarakat sangat tidak puas. Hanya 10 klan yang bisa membentuk aliansi dengan klan Lantuo. Ini terlalu sedikit. Banyak bangsawan menginginkan sepotong kue. Seorang tetua dari klan Lantuo muncul dan menghibur mereka. Dia berjanji bahwa ini hanyalah gelombang pertama pasukan pendahulu. Tugas utama mereka adalah melakukan pengintaian ke depan. Setelah hasilnya dipastikan, pasukan utama akan berangkat. Semuanya, mungkin kalian belum mengetahuinya,
tapi ada berita penting yang belum saya sampaikan. Nilai planet purba itu jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Apakah Anda masih ingat orang bernama Wuxi yang hampir menghancurkan bintang dewa abadi kita lebih dari 100.000 tahun yang lalu? Di tahun-tahun terakhirnya, dia juga turun ke planet kuno itu dan meninggal dunia di sana. Petik 2. Apa? Orang-orang di arena sangat terkejut. Masalah ini terlalu jauh, tapi para bangsawan tidak akan pernah melupakannya. Tahun itu, pertempuran itu hanyalah sebuah mimpi buruk. Ada banyak ahli tak tertandingi yang mengenakan armor pertempuran yang ditinggalkan oleh para dewa kuno, tetapi mereka menderita kekalahan telak. Terlebih lagi, ada armor tempur dewa yang hancur secara permanen. Ia hancur dalam pertempuran itu. Wuxi menyapu wilayah bintang abadi, meninggalkan legenda yang menakutkan. Mulut Yevan membuka dan menutup lagi. Kaisar Wuxi juga muncul di sini. Kekuatan seperti itu membuat orang memujanya. Dia pernah mendengar Kaisar Hitam mengatakan bahwa Wuxi tidak berangkat dari Old Warrior Manor. Sebaliknya, dia berangkat bertahun-tahun setelah menjadi orang suci dan pergi ke banyak tempat. Aku ingin tahu apakah orang suci yang ingin mengikuti jejak Kaisar Wuxi dan mengaguminya selama sisa hidupnya berasal dari sini. Sayangnya, setelah mencari seumur hidup, dia akhirnya meninggal di langit berbintang. Pertemuan arena berakhir, dan berbagai ras bubar satu demi satu. Namun, berita menyebar seperti badai, dan seluruh bintang dewa abadi menjadi gempar. Era tanah terlantar yang luas telah tiba. Banyak negara besar yang ingin berusaha sekuat tenaga dan memasuki biduk untuk mengangkut sumber daya langka tersebut. Pada hari-hari berikutnya, para raksasa berdiskusi secara rahasia dan memulai ekspedisi antar bintang. Semuanya dilakukan dengan penuh semangat. Banyak kultivator lepas menjadi aktif karena berbagai klan besar sedang merekrut. Karena mereka akan memulai ekspedisi panjang, wajar saja jika mereka membutuhkan ahli. Beberapa klan besar bahkan menyewa tentara bayaran. Di mata banyak orang, ini adalah era yang hebat. Akan ada kekayaan tanpa akhir yang menunggu mereka. Itu adalah planet kuno misterius yang penuh dengan mimpi dan harta karun ilahi. Adapun apa yang sedang dilakukan Yevan? Tentu saja, dia sedang direkrut. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk kembali dan melihat-lihat. Ada sedikit antisipasi di hatinya. Pertarungan antara kapal induk dan para Saint akan segera terungkap. Setelah bertahun-tahun, makam Wuxi masih ada di sini. Namanya Gunung Ungu. Penduduk asli itu sungguh menyedihkan. Karena mereka tidak tega melakukannya, ayo pergi dan buka. Ketika mereka mendengar bahwa makam Wuxi masih ada, ras-ras besar yang pernah menderita di masa lalu langsung heboh. Mereka sangat yakin bahwa manusia tertinggi pasti telah meninggalkan harta ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Saya menantikan Anda membukanya. Yevan hanya tertawa dingin setelah mendengar ini. 1170. Bintang Dewa Abadi sedang gempar. Arus bawah melonjak dalam kegelapan hari ini, semua pihak tidak bisa tetap tenang. Era pembangunan yang besar telah tiba, sebuah peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya terbentang di hadapan mereka. Semua klan besar merekrut tentara. Selama seseorang memiliki kekuatan yang cukup, mereka pasti akan direkrut. Mereka semua ingin mengambil inisiatif dalam pertempuran memperebutkan wilayah di masa depan. Origin Ancient Mine, ini benar-benar sesuatu yang dinanti-nantikan. Sebenarnya ada tempat seperti ini, saya yakin sejumlah Origin Lifestone dapat digali. Karena ada jenis materi surgawi ini, mungkin materi surgawi lainnya juga dapat ditemukan. Itu benar-benar membuat orang bersemangat. Cairan evolusi abadi tingkat kelima atau bahkan keenam bahkan mungkin disempurnakan. Petik 2. Prospek indah dan cetak biru besar membuat banyak klan besar bersemangat. Bagi mereka, tempat itu mungkin menjadi tanah kebangkitan ilahi, menciptakan kembali kejayaan kerajaan abadi. Hanya Yevan yang mengerutkan kening. Orang-orang ini ingin menggali tambang kuno asal, apakah mereka lelah hidup? Mungkinkah bintang kuno ini memiliki beberapa kaisar semu yang akan membawa Mesia yang ditinggalkan oleh dewa kuno? Ini akan memicu revolusi besar. Saat itu, kami menemukan bintang sumber daya serupa, yang memungkinkan kemajuan peradaban kita maju 50.000 tahun. Kali ini, mungkin 100.000 tahun, atau bahkan lebih lama. Tunggu dan lihat saja. Yevan bergegas, masuk dan keluar dari berbagai titik perekrutan yang bagus. Dia memilih kekuatan besar, ingin menemukan klan raja dengan kekuatan yang cukup untuk bergabung dengan salah satu dari 10 klan. Kenyataannya, semua klan sedang merekrut, tapi hanya ada 11 klan termasuk barisan depan dan klan Lantuo. Yang lain harus menunggu sampai keadaan aman sebelum berangkat. Yevan tidak mau menunggu terlalu lama. Seluruh galaksi sedang merekrut, pasokan tentara bayaran menjadi sangat tinggi. Setelah direkrut oleh klan besar, seolah-olah seluruh umat manusia akan melakukan migrasi besar-besaran. Jaring langit berbintang sedang mendidih, orang-orang berdiskusi dan berdebat setiap hari, selalu seputar topik ini. Tentu saja ada orang yang mengkritik hal ini, mengatakan bahwa ini adalah invasi, memprotes bahwa ini adalah penindasan terhadap penduduk asli yang lemah.
Namun, tidak ada kekuatan besar yang peduli dengan hal ini. Di mata mereka, yang ada hanya manfaat, tidak melepaskan sumber daya apapun. Yevan memilih antara tentara bayaran dan kekuatan besar, bergerak bolak-balik. Dengan kekuatannya, dia pasti akan disambut kemanapun dia pergi. Namun, ambisinya tidak terbatas pada hal ini. Dia ingin bangkit, dan ketika saatnya tiba, dia akan mampu menjarah sebuah kapal induk. Ketika berbagai klan besar mengambil tindakan, hanya klan Raja Dunia Bawah yang tetap tenang. Mereka tidak melakukan persiapan apapun, dengan dingin menonton dari pinggir lapangan. Mereka hanya memberikan peringatan kepada beberapa klan besar yang berhubungan baik dengan mereka, mengatakan bahwa tempat itu kemungkinan besar akan sulit ditemukan. Dahulu nenek moyang mereka berasal dari tempat itu. Sekarang, sangat sedikit orang yang tahu bahwa nenek moyang mereka pun tidak dapat menemukan jalan pulang. Mereka merasa klan Lantuo belum tentu berhasil. Ketika klan Lantuo mengetahui hal ini, orang yang bertanggung jawab menggelengkan kepalanya dan tertawa, mengatakan bahwa Dewa Iblis itu tidak biasa dan telah memahami metode kuno ras iblis untuk mencatat koordinat langit berbintang, dan memberikan perhatian besar pada pengukuran di sepanjang jalan. Klan Lanto, sebaliknya, dapat menyimpulkan dan menghitung langkah demi langkah berdasarkan koordinat yang sangat primitif hingga hampir kuno. Mereka bisa kembali ke masa lalu dan menemukan alam semesta misterius itu. Ketika suku Raja Netherworld mendengarnya, mereka juga mulai melakukan persiapan. Namun, niat sebenarnya mereka bukanlah untuk berpartisipasi di dalamnya. Sebab, mereka samar-samar mengingat ajaran nenek moyang mereka. Ada jalan keabadian di domain bintang bidu. Bahkan Kaisar kuno pun telah menemukan jalan ke tempat itu. Ini jelas tidak sederhana. Namun, mereka mengubur semua ini di lubuk hati mereka dan tidak mengatakannya dengan lantang. Mereka bersiap di permukaan, tetapi mereka menonton secara diam-diam. Selain suku Raja Netherworld, klan Kibulu Dewa juga punya rencana lain. Ini karena orang suci tua, Qi Yaoguang, secara pribadi telah berkonsultasi dengan Ye Fan dan mengatakan bahwa dia akan mendengarkan nasihatnya. Jangan pergi. Penjarahan di sana tidak akan berakhir dengan baik. Ye Fan hanya mengatakan ini dan tidak menyebutkan situasi di bintang bidu. Klan Qi segera terdiam dan menjadi sangat berhati-hati. Mereka tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Dari kata-kata tenang Ye Fan, mereka bisa merasakan niat membunuh. Kamu tidak punya pilihan selain bersiap. Seseorang memperhatikanmu. Mereka semua tahu bahwa kamu telah membantuku sebelumnya, dan beberapa klan besar sudah menebak bahwa aku berasal dari domain bintang bidu. Misalnya, Zhao Qingchuan sangat teliti. Dia pasti mengamati gerakanmu. Nak, kamu benar-benar tidak jujur. Apakah kamu tidak menipu kami, kata Qi Yaoguang. Ekspresi Ye Fan serius saat dia berkata, mereka akan menyerang domain bintang bidu. Akan ada perang antar bintang, dan sulit untuk mengatakan siapa yang akan mati. Saya hanya tidak ingin Anda bertindak sendiri dan menarik perhatian orang lain. Ini merupakan persiapan yang panjang dan berlarut-larut karena ekspedisi bukanlah permainan anak-anak. Selalu ada kemungkinan kegagalan di dunia luar. Orang-orang di bintang Dewa Abadi tidak sombong secara membabi buta. Mereka telah mempelajari cukup informasi dari Dewa Iblis. Perekrutan ahli, pembangunan kapal perang, dan perbaikan kapal induk semuanya dilakukan dengan lancar. Segala macam rencana ekspedisi juga dibicarakan. Selama ini, selain memikirkan kekuatan besar mana yang akan bergabung, Ye Fan juga secara aktif mempersiapkannya. Dia mengerjakan pekerjaan rumahnya, menganalisis dan mempelajari semua jenis mineral. Dia belajar tentang berbagai bahan utama ilahi yang diperlukan untuk memurnikan cairan evolusi terkuat. Mereka sungguh langka dan hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Namun, dia mungkin bisa menemukannya di bintang bidu. Hari ini, dia sangat ingin meningkatkan wilayahnya. Cermin kuno yang ditinggalkan Ji Haoiwei mencatat bahaya di depan. 9 informasi itu membuatnya gelisah. Jika dia ingin maju, dia harus menjadi orang suci. Kalau tidak, akan ada banyak bahaya di depan. Jika dia dikejar seperti ini, kemungkinan besar dia akan mati. Mineral ilahi yang hanya muncul sekali dalam keabadian ini adalah mata penciptaan. Ye Fan terkejut. Tidak heran jika cairan evolusi begitu berharga. Tak satu pun dari bahan yang dibutuhkan adalah bahan biasa dan semuanya adalah harta karun yang tiada taranya. Terutama 9 bahan utama, masing-masing lebih berharga dari yang terakhir. Batu takdir, mata keberuntungan, tanaman rambat abadi, batu kehidupan purba, jantung dunia mati. Manakah di antara mereka yang tidak menantang surga? Dalam arti tertentu, selama ada mineral utama dengan keilahian, dia dapat memurnikan cairan evolusi tahap pertama. Dia dapat menemukan pengganti bahan utama lainnya, dan kemudian menambahkan lusinan mineral langka tambahan, dan kurang lebih dia akan berhasil. Faktanya, jumlah material surgawi utama akan menentukan tahap cairan evolusi yang dapat dimurnikan. Misalnya, di tanah suci surga terakhir kali, mereka tidak memiliki tanaman rambat abadi dan menggunakan hati tanaman anggur layu meteorit sebagai penggantinya.
Mereka hanya memiliki batu takdir, batu kehidupan primordial, dan sebagian kecil dari jantung dunia mati untuk berhasil menyempurnakan cairan tahap ketiga. Tentu saja mereka sudah mempersiapkan diri dengan baik. Mereka telah mengumpulkan semua jenis mineral langka tambahan, dan semuanya berkualitas tinggi. Bahan utama yang hilang semuanya merupakan pengganti yang baik. Yevan merenung sejenak setelah memahami detailnya. Mustahil untuk menyempurnakan cairan evolusi tingkat 9. Belum lagi tahap ke-9, bahkan tahap ke-8 dan ke-7 pun sulit untuk disempurnakan. Peristiwa paling sensasional dalam 50.000 tahun terakhir di Lord Eternal Star adalah ketika seseorang nyaris tidak berhasil memurnikan cairan tahap ke-6. Setelah merampok wanita bermata ungu di Gunung Abadi, batu takdir baru saja mulai meleleh dan baru saja mengekstraksi cairan tahap pertama. Saya meninggalkannya di desa surgawi, jadi itu akan sangat berguna. Di selain itu, aku bisa meminta Pangeran Suci untuk mengundang Buddha pejuang kemenangan. Mungkin dia bisa mendapatkan sepotong batu kehidupan purba dari tambang kuno asal. Sedangkan untuk jantung dunia mati, sepertinya aku membawanya. Saat dia menginjakkan kaki di jalur kuno langit berbintang, dia pernah tinggal di planet yang penuh dengan tulang layu untuk jangka waktu tertentu. Dia pernah melihat pertempuran antara makhluk kerangka tingkat suci dan kapal suci emas. Pada akhirnya, dia masuk jauh ke dalam inti bumi dan mengambil mineral yang berisi energi kematian. Sekarang, dia akhirnya mengetahui bahwa itu sebenarnya adalah jantung dunia mati. Mineral jenis ini hanya memiliki peluang 1 dari 1 miliar untuk muncul di negeri yang sangat mati. Mineral hitam mengandung keajaiban keabadian dan merupakan harta paling langka. Yevan mempelajarinya dengan cermat dan akhirnya mempelajari banyak hal berharga. Jika dia bisa kembali ke biduk kali ini, dia akan lebih memperhatikan dan mengumpulkannya. Dengan melakukan itu, baik dia maupun teman-teman lamanya akan mendapatkan keuntungan yang besar. Akan ada transformasi kualitatif. Setiap langkah maju akan mempersingkat waktu kultivasi hingga 100 tahun. Signifikansinya terlalu besar. Dalam sekejap mata, 4 bulan telah berlalu. Berbagai klan bintang Dewa Abadi sedang berjalan lancar. Persiapan mereka hampir berakhir. Terlihat bahwa mereka sangat serius dan sangat mementingkan perjalanan ini. Yevan memilih untuk bergabung dengan klan super bangsawan yang dikenal sebagai The Rising Sun City. Dalam sejarah klan kuno seperti itu, pernah ada para sage agung. Khususnya, beberapa dari mereka masih memiliki Raja Sage. Oleh karena itu, mereka dikenal sebagai bangsawan. Klan Chao, klan Brahman dari Lautan Bintang Bulu Abadi, klan Mo dari Lautan Bintang Iblis Asli, klan Zhao tempat asal Zhao Qingchuan, klan Kerajaan Kota Matahari Terbit, termasuk klan Lantuo, semuanya ada 11 klan. Persiapan sebelum perang hampir selesai. Mereka akan mulai berkumpul dan memulai perjalanan ekspedisi. Perang melintasi bidang bintang akan segera dimulai. Yevan tidak begitu optimis. Memang ada ahli di bidang bintang ini. Ternyata tidak sesederhana yang dia kira. Jika Sage Agung mengendarai Mesya Dewa di jalan, kemungkinan besar itu akan menjadi bencana. Tentu saja dia tidak pesimis. Karena dia tidak bisa menghentikannya, dia hanya bisa mengikuti. Ketika saatnya tiba, dia akan memberitahu orang-orang suci biduk terlebih dahulu. Mungkin akan ada peristiwa besar di mana senjata para Great Emperor kuno bertabrakan dengan mekanisme para dewa kuno. Saya harus menyiapkan beberapa hadiah untuk mereka. Misalnya, saya harus mengirimkan beberapa sketsa ke 11 klan kerajaan besar. Akan lebih baik jika saya bisa memimpin mereka ke tempat-tempat seperti tambang kuno asal atau tempat berkumpulnya ras kuno. Namun, hal itu sangat sulit dilakukan. Siapa yang akan percaya padanya? Jika dia mempresentasikan sketsanya, kemungkinan besar dia akan langsung diincar dan ketahuan. Pada akhirnya, kesempatan itu datang. Apa yang terjadi selanjutnya menimbulkan keributan besar. Sepasang saudara kandung dari ras awan ungu yang telah hilang di alam semesta selama bertahun-tahun kembali dengan membawa kabar mengejutkan. Mereka berkata bahwa mereka pernah ke lapangan bintang biduk dan terjatuh di dekat tempat aneh yang disebut Gunung Abadi. Mereka telah berhibernasi di sana selama bertahun-tahun, namun pada akhirnya terjadi kecelakaan. Cairan evolusi yang telah mereka saring diambil oleh penduduk asli. Itu benar-benar tanah harta karun. Melalui uraian saudara kandung dari ras awan ungu, telah dipastikan bahwa perkataan ras Lanto dapat dipercaya. Penduduk asli itu memiliki salah satu fisik terkuat di alam semesta. Mungkin memang ada banyak garis keturunan yang kuat di negeri itu. Nona Ziyan akhirnya kembali. Dia adalah kebanggaan ras awan ungu. Dia telah memasuki alam semesta sendirian bersama kakaknya selama bertahun-tahun untuk menyempurnakan cairan evolusi. Sungguh mengagumkan. Dia adalah peri tercantik di bintang utama abadi, sebanding dengan Qimeng dan Fan Xian di bidang bintang bulu abadi. Ketika Yevan menerima berita itu, dia tercengang. Sepasang saudara kandung, alien telah melarikan diri dan kembali. Mereka pernah menjadi tawanannya dan baru saja kembali ke planet induk. Wanita muda cantik seperti Peri Ziyan dan kelompoknya sangat menderita.
Kapal induk telah diambil, hanya menyisakan kehendak Dewa Misha Emas di dalam. Ia harus terus-menerus melompati ruang angkasa dan tersesat di alam semesta yang dingin dan gelap lebih dari 10 kali. Ia hampir mati di luar dan baru kembali setelah berhasil melarikan diri. Beberapa prajurit yang kembali bersama mereka segera dibagi secara diam-diam oleh berbagai keluarga kerajaan. Mereka dibujuk dengan uang dalam jumlah besar hanya untuk memahami planet purba itu. Sayangnya pengetahuan orang-orang ini terbatas. Karena mereka telah tenggelam dalam pemurnian cairan evolusi selama bertahun-tahun, mereka tidak tahu seperti apa tanah suci bintang biduk yang sebenarnya. Mereka juga membicarakan beberapa hal penting. Ketika mereka hendak pergi, mereka telah menangkap banyak ras aneh. Kekuatan garis keturunan mereka memang luar biasa. Hal ini membuat orang-orang di bintang utama abadi semakin bersemangat. Yevan mulai bergerak. Dia menyebarkan berbagai versi peta rahasia, membuat orang salah mengira bahwa itu adalah rahasia yang diungkap oleh orang-orang yang telah kembali ini. Setelah melakukan semua ini, hanya ada satu hal yang tersisa, dan itu adalah menyelamatkan Iblis Selatan. Dalam beberapa bulan ini, dia telah bekerja keras untuk memastikan identitasnya, tetapi masih sulit untuk mendekat. Pertahanan Raslanto terlalu ketat. Akhirnya, sebelum dia berangkat, orang suci kuno Qiao Guang membawakannya berita penting. Baru-baru ini, rumor beredar di mana-mana. Segala jenis peta Big Dipper Starfield terbang di langit. Hal ini membuat berbagai keluarga kerajaan kehilangan kepercayaan. Bersama-sama, mereka memaksa Raslanto untuk membuat mereka mengungkapkan semua rahasia yang diketahui Dewa Iblis. Pada akhirnya, 10 jenderal tersebut menekan keluarga kerajaan. Raslanto tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Mereka mengizinkan mereka melihat lautan kesadaran Dewa Iblis. Semuanya bukan lagi rahasia. Apa? Dewa Iblis itu tiruan dan bukan yang asli. Yevan sedikit terkejut, tapi dia tidak begitu terkejut. Dia sudah lama curiga bahwa kemungkinan besar itu bukanlah Iblis Selatan yang asli. Benar, ada seutas jejak Iblis Selatan di dalam lautan kesadarannya. Kebanyakan dari jejak itu dipimpin oleh seorang setengah Saint dari Raslanto, ujar Qiao Guang. Demon Selatan pernah bertarung dengan Raslanto. Untuk menyelamatkan adiknya, Qi Huoshui, dia hampir mati dan menumpahkan banyak darah Dewa Iblis. Raslanto menggunakan ini untuk menempat tubuh Dewa Iblis. Qiao Guang berkata, beberapa tahun kemudian, manusia seperti Dewa Iblis itu kembali dan membunuh banyak pakar Raslanto. Namun, di bawah campur tangan seorang Saint kuno, dia kehilangan inkarnasinya dan meninggal dunia dengan luka berat. Yevan terkejut. Demon Selatan tidak sederhana. Untuk dapat melarikan diri dari orang suci kuno, entah dia sudah siap atau dia sangat kuat. Kalau begitu, lautan kesadaran Dewa Iblis sekarang berisi jejak inkarnasi Iblis Selatan. Itu benar. Qiao Guang mengangguk. Sejak Raslanto mengungkap rahasianya, apakah kamu membiarkan siapapun melihat kesadaran inkarnasi itu? Yevan bertanya. Saya melihatnya sendiri. Qiao Guang menunjukkannya padanya. Pada akhirnya, Yevan tercengang. Demon Selatan benar-benar kejam. Dia kehilangan inkarnasinya dan hampir mati. Itu pasti dilakukan dengan sengaja. Itu karena semua jejak ini adalah rencana pembunuhan yang mengerikan. Biduk di lautan kesadaran Dewa Iblis tampaknya tidak memiliki banyak orang suci kuno. Lautan kesadaran dengan jelas menunjukkan beberapa tempat penting dari ras kuno, berpikir bahwa ada harta ilahi di sana. Inkarnasi itu pasti dilakukan oleh Iblis Selatan dan sengaja ditinggalkan. Ini adalah pembantaian terhadap ras kuno. Orang-orang dari bintang Dewa Abadi dan ras kuno akan saling membunuh. Ketika Iblis Selatan pergi, wilayah bintang biduk berada dalam masalah besar. Ancaman ras kuno terlalu besar. Mereka dapat menyapu seluruh dunia kapan saja dan meninggalkan miliaran mayat. Bisa dibilang, Iblis Selatan terpaksa pergi. Yevan membagikan peta dan ingin melakukan hal yang sama. Namun, itu tidak sempurna karena dia tidak mengalami situasi yang sama dengan Iblis Selatan dan tidak dapat memanfaatkan situasi saat ini. Rencana Goblin Selatan sangat sempurna. Itu menunjukkan semua niatnya, dan keduanya secara kebetulan memiliki ide yang sama. Betapa kejamnya. Yevan tertawa. Demon Selatan memang mengesankan. Terompet perang yang ditinggalkan oleh Sage Agung kuno berbunyi. Kapal induk dari bintang penguasa abadi naik ke udara satu demi satu dan menuju gerbang bintang yang telah dibuka sejak lama. Keluarga kerajaan Violet Cloud juga bergabung. Sebanyak 12 keluarga bangsawan berangkat, dan masing-masing kelompok mengirimkan setidaknya 4 kapal induk. Sedangkan untuk mekanisme suci kuno, ada lebih banyak lagi. Ada juga makhluk kuat seperti Saint King yang memegang kendali.